Salat tarawih 23 rakaat ada dalam Quran? Tak ada. Ada dalam hadis? Tak ada. Lalu 20 rakaat itu dari mana? Riwayat dari Umar bin Khattab. Dikumpulkannya jamaah, diangkatnya seorang imam namanya Ubay bin Ka'ab, 20 rakaat tambah witir 3. Kata Umar, nikmatil bid'atu hazihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Itulah dalil bid'ah hasanah. Tolong jabarkan jenis-jenis bid'ah. Pembagian bid'ah menurut Imam Syafi'i. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, al bid'atu bid'atani, bid'ah itu ada dua, mahmudatun bid'ah terpuji, wa madhmumatun bid'ah tercela. Fama wafaqas sunnata, kalau perbuatan itu tidak pernah dikerjakan Rasul tapi masih sesuai dengan hadis sunnah, masih dinaungi oleh hadis, fahuwa mahmud, maka perbuatan itu disebut bid'ah mahmudah, bid'ah terpuji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat muslim, pembagian bid'ah menjadi bid'ah dhalalah dan bid'ah hasanah adalah tindakan yang sangat menyesatkan dan merugikan Islam, karena mereka tidak mengerti tentang kaidah dan hakikat ajaran Islam atau memahami sebagian dalil dengan kesimpulan yang pincang. Bahkan mereka menyangka bahwa di antara ulama salaf ada yang menyatakan adanya bid'ah hasanah, padahal mereka telah berijma bahwa seluruh bid'ah adalah sesat. Maka tidak ada alasan secara dalil, nas, dan logika bagi orang yang menyatakan adanya bid'ah hasanah. Dan ini adalah dalil syubhat yang biasa menjadi argumentasi rapuh yang dipakai ahli bid'ah untuk membenarkan adanya bid'ah hasanah. Syubhat yang pertama, perkataan Umar setelah berhasil mengumpulkan orang-orang dalam sholat tarawih berjamaah dengan seorang imam, maka beliau berkata, inilah sebaik-baik bid'ah. Nah, bantahan syubhat yang pertama ini adalah perkataan Ibnu Taimiyah yang membantahnya dengan mengatakan ucapan Umar tidak bisa menjadi pembenar adanya bid'ah hasanah. Sebab bila kita ingin menetapkan hukum dengan ucapan Umar, maka tidak boleh bertentangan dengan nas. Karena kaidah agama menetapkan bahwa ucapan seorang sahabat tidak bisa menjadi hujjah bila berbenturan dengan nas. Mana mungkin ucapan Umar bisa menjadi hujjah bila bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW. Siapapun yang menjadikan ucapan sahabat menjadi hujjah, maka mereka tidak menjadikan hujjah bila ucapan itu berbenturan dengan hadis Nabi. Nah, sahabat muslim, kebanyakan istilah bid'ah hasanah hanya secara bahasa saja, bukan dalam pengertian syar'i. Sebab bid'ah menurut bahasa suatu permulaan tanpa ada yang memberi contoh sebelumnya. Sedangkan bid'ah menurut pengertian syar'i adalah suatu perkara agama yang tidak ada petunjuk dalil atau kaidah dari syariat. Nah, bila Nabi SAW menunjukkan suatu kebajikan, baik bersifat nafilah atau wajib, dan realisasinya baru terwujud setelah beliau wafat, maka dibenarkan bila ada orang mengamalkan disebut bid'ah secara bahasa. Karena agama yang dibawa Nabi SAW pun secara bahasa bisa dikatakan bid'ah. Tapi realisasinya secara syar'i tidak bisa dikatakan bid'ah, walaupun boleh saja disebut bid'ah secara bahasa. Maka sholat tarawih tidak bisa disebut bid'ah secara istilah, sebab pada masa Nabi SAW telah dilakukan secara berjamaah selama beberapa malam dan kemudian berhenti, khawatir diwajibkan, sebagaimana yang dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu an mengatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW keluar malam hari untuk sholat di masjid, sekelompok jamaah laki-laki sholat berjamaah dengan beliau. Pada pagi hari, orang-orang membicarakan hal itu, berkumpullah jumlah jamaah yang lebih banyak, dan mereka sholat bersama beliau. Pada pagi hari, orang-orang membicarakan hal itu. Maka jumlah jamaah masjid makin banyak pada malam ketiga. Maka Rasulullah SAW keluar dan sholat bersama mereka. Akhirnya pada malam keempat, masjid tidak bisa menampung lagi jamaah, hingga Rasulullah SAW keluar ke masjid untuk sholat subuh. Dan ketika selesai sholat subuh, maka beliau menghadap ke jamaah dan mengucapkan syahadah, kemudian berkhutbah. Ketahuilah, sungguh tidak aku meremehkan kesemangatan kalian, tapi aku khawatir sholat ini diwajibkan atas kalian, sehingga kalian tidak mampu. Maka Rasulullah SAW wafat dan praktek sholat dalam keadaan seperti itu. Jadi alasan utama tidak keluarnya Nabi SAW, karena beliau hanya khawatir bila sholat itu berubah menjadi wajib. Bukan masalah yang lain. Maka bukan perkara bid'ah kalau Umar meneruskan sunnah itu pada masa kekhilafahannya dengan menghimpun jamaah dengan satu orang imam dan menambah lampu masjid.
Dan cara tarawih demikian berlanjut hingga sekarang karena pelaksanaan sholat secara asal adalah anjuran dari Rasulullah SAW. Kemudian syubhat yang kedua, yaitu perkataan Imam Syafi'i rahimahullah bahwa bid'ah terbagi menjadi dua macam, bid'ah terpuji dan bid'ah tercela. Maka apa yang disesuai dengan sunnah berarti bid'ah terpuji, dan apa-apa yang bertentangan dengan sunnah termasuk bid'ah tercela. Bantahan syubhat yang kedua adalah, adapun ucapan Imam Asy-Syafi'i bid'ah ada dua macam, yaitu bid'ah terpuji dan bid'ah tercela. Berdalih dengan ucapan ini untuk membenarkan adanya bid'ah hasanah, jelas bisa dipandang sebagai tindakan yang sangat ceroboh. Dilihat dari beberapa segi. Yang pertama, seandainya perkataan Imam Syafi'i itu benar, tidak bisa diterima karena bertabrakan dengan hadis Nabi SAW. Seperti pernyataan Ibnu Taimiyah bahwa bila ucapan sahabat bertabrakan dengan sunnah Nabi SAW, tidak bisa dijadikan hujah, apalagi ucapan Imam Asy-Syafi'i. Yang kedua, orang yang berdalih dengan perkataan Imam Asy-Syafi'i sebenarnya tidak faham maksud ucapannya, sebab tidak mungkin beliau menganggap baik perkara bid'ah. Hanya saja istilah bid'ah di sini persis seperti istilah yang diucapkan oleh ulama salaf seperti Umar yang mengumpulkan orang dalam sholat tarawih. Dan ketiga, mustahil bagi Imam Asy-Syafi'i membenarkan bid'ah hasanah, sebab beliau menyatakan, jika kalian mendapati dari Rasulullah SAW sebuah sunnah, maka ikutilah dan jangan menoleh kepada pendapat siapapun. Maka sikap paling adil dan sangat arif bila ucapan Imam Asy-Syafi'i ini didudukan secara proporsional, agar tidak muncul kontradiksi dalam pernyataan beliau satu dengan yang lainnya. Yang keempat, maksud ucapan Imam Asy-Syafi'i bid'ah terpuji adalah segala sesuatu yang diada-ada yang terkait dengan maslahat dan manfaat duniawi serta kesejahteraan hidup. Seperti di masa kini, penggunaan telepon, jasa pos, pesawat, mobil, dan semua urusan dan manfaat dan tidak mengandung bahaya, keburukan, tindakan haram, dan merusak agama, maka semuanya boleh karena agama membolehkan siapapun untuk menciptakan barang baru yang terkait dengan maslahat dunia tapi bukan maslahat agama. Kemudian syubhat yang ketiga, yaitu sabda Nabi SAW, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Barang siapa memberi contoh yang baik, maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengerjakannya. Dan barang siapa memberi contoh yang buruk, maka ia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengerjakannya. Nah, sahabat muslim, bantahan syubhat yang ketiga adalah dalil hadis ini tidak terdapat pembenaran sedikit pun terhadap bid'ah. Maksud hadis ini bahwa sunnah adalah jalan atau jejak hidup. Sehingga barang siapa menampakkan jalan atau jejak hidup yang baik bagi orang lain, maka ia akan mendapatkan pahala. Sedangkan jalan atau jejak hidup bisa dianggap baik bila sesuai dengan dalil syar'i. Pengarang kitab Tuhfas Al-Ahwazi menyebutkan arti sunnah hasanah dalam hadis ini adalah orang yang menampakkan jalan yang diridhoi oleh Allah karena bersandar pada landasan agama. Sedangkan arti sunnah sayyi'ah atau buruk adalah menampakkan suatu jalan yang tidak diridhoi oleh Allah karena tidak bersandar pada landasan agama. Maka tidaklah Rasulullah SAW menyatakan sunnah hasanah, melainkan untuk suatu perkara yang bersandar pada dalil yang syar'i. Karena asbabul wurud hadis ini adalah sejumlah orang Badui yang sangat miskin dan sangat butuh bantuan makanan datang ke Madinah menemui Nabi SAW, maka beliau mengajak para sahabat untuk bersedekah. Maka datanglah seorang laki-laki dari kaum Ansor memberi sedekah yang sangat banyak, sehingga hal itu diikuti oleh beberapa orang. Akhirnya terkumpul jumlah sedekah yang sangat melimpah. Maka Nabi SAW kagum dengan usaha orang Ansor tersebut. Lalu beliau kemudian menyampaikan hadis ini. Oleh karena itu, maksud Rasulullah SAW tentang sunnah hasanah adalah usaha sahabat Ansor yang memulai sedekah pada saat itu. Sementara sedekah adalah suatu kebaikan yang jelas sangat dianjurkan Islam. Sehingga tindakan tersebut bukan bid'ah hasanah, bahkan termasuk bagian dari syariat yang harus dilestarikan. Kemudian yang syubhat keempat, yaitu azan kedua pada hari Jumat yang diadakan Utsman bin Affan, padahal pada zaman Rasulullah SAW tidak pernah dilakukan. Bantahan untuk syubhat keempat ini adalah, seandainya benar Khalifah Utsman mengadakan azan yang kedua pada hari Jumat, maka bukan termasuk perkara bid'ah. Bahkan itu sunnah, karena beliau termasuk khalifah dan berhak dan disahkan oleh Rasulullah SAW yang mengatakan fa'alaikum bis sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa a'addu 'alaiha binawajid.
Rasulullah bersabda, maka wajib bagi kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Peganglah dia dan gigitlah dengan gigi geraham, dan tidak diragukan lagi bahwa Utsman bin Affan termasuk khulafaur rasyidin. Sehingga keputusan beliau mengadakan azan kedua pada hari Jumat bukan bid'ah. Bahkan keputusan itu bisa dianggap sunnah buat umat Islam karena Utsman mengadakan azan tersebut porsinya bukan sebagai umat biasa, tapi sebagai seorang khalifah. Lantas mana kesamaan antara ahli bid'ah dengan Utsman bin Affan? Dengan seenaknya mereka yang membuat perkara bid'ah dalam agama kemudian berhujah dengan tindakan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Demikianlah sahabat muslim, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.